menghapuskan aturan-aturannya. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan bunuh diri untuk menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Ini nyambungnya di mana? Sebagai dokter, ya, orang yang intelektual, apakah Anda sampai ke sana analisanya? Tuhan murka kepada Bani Israel sehingga Tuhan membunuh mereka. Sekarang muncul Kristen, Tuhannya yang dibunuh untuk menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Wah, saya masih merasa ini tidak rasional, Pak. Sangat-sangat irrasional. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi, kalau tadi saya sudah terangkan dengan data-data tertulis, sekarang ada pertanyaan kedua. Jadi kan tadi ada utusan atau nabi. Nabi itu adalah utusan. Yesus adalah utusan. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu pernyataan. Jadi utusan itu adalah penyampai pesan Tuhan kepada orang yang ingin disampaikan pesan. Dalam konteks ini, Tuhan ingin berbicara kepada Bani Israel melalui para nabi-nabi. Nabi itu adalah utusan. Tuhan ingin berbicara kepada Nabi Zakaria, kepada Maria, maka melalui malaikat itu disebut utusan atau nabi. Dan di Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung gagak kepada Kabil. Dalam konteks itu, burung gagak adalah utusan. Jadi utusan itu tidak harus manusia. Di Al-Quran ada utusan burung gagak, itu bukan manusia. Di Bible, malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, malaikat Gabriel, itu utusan. Di Ibrani 1 ayat 1, para nabi diutus untuk para bangsa Israel, tapi ditolak. Dan pada zaman akhir, utusan itu anaknya yang lahir dari seorang perempuan, itu utusan. Jadi kata utusan itu lihat konteks dan perikopnya. Itu yang satu. Yang itu datanya ada ya. Lalu saya sudah katakan tadi bahwa pada zaman dahulu seluruh nabi-nabi itu ditolak. Akibatnya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu utusan. Ya, diutus untuk menyampaikan. Contoh, Musa di Ulangan 6 ayat 4 diutus menyampaikan firman Allah, itu Esa. Tetapi Musa ditolak. Terbukti orang Israel membuat anak lembu emas menjadi sembahan mereka, menjadi Allah mereka. Ketika perjanjian menerima hukum Taurat itu belum 40 hari sudah mereka membuat anak lembu emas menjadi Allah mereka, jadi Baal. Lalu setelah itu Allah mengutus anaknya Yesus menyampaikan firman di Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan ulang, Allah itu Esa. Jadi semua firman, semua pesan Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel, yang telah ditolak bangsa Israel, disampaikan ulang oleh anaknya, yaitu Yesus. Jadi itu makanya Yesus itu turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus dan yang melihat Yesus, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Datanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ini data-data, Pak. Jadi artinya saya sudah terangkan tadi kenapa bangsa Israel jasmani itu menolak. Kalau Pak Juma bilang ini kitabnya, sebenarnya salah. Kitab Bible itu adalah firman yang ditulis oleh para nabi atas penglihatan dan perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Bukti orang Israel jasmani tidak mengerti firman itu adalah di Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel,
tidak mengerti apa yang diajarkannya. Jika seorang pemimpin agama tidak mengerti kitab suci, dan kita pasti tahu bahwa jemaatnya pun otomatis tidak mengerti. Itu data Yohanes 3 ayat 1-3 bahwa Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, adalah tidak mengerti apa yang ada tertulis di kitab suci. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang Farisi dan orang Saduki bahwa mereka itu keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Yesus jelas mengatakan bahwa iblislah jadi bapamu. Itu ditujukan kepada orang Yahudi. Dan Matius 16 ayat 6 dan 12, Yesus mengatakan hati-hati kepada ragi orang Farisi dan Saduki, hati-hati kepada pengajaran Yahudi dan Saduki, karena itu adalah ajaran iblis. Bukti, Saulus ketika menerima ajaran dari Farisi, kerjanya membunuh dan menganiaya pengikut Yesus. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus mengatakan apa yang dahulu untung jadi rugi. Ya, apa yang dahulu kubanggakan, kuanggap jadi sampah. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus menjadi pengajar atau pengikut Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada bangsa Arab. Demikian, Pak. Iya, ya, semakin menarik paparan Pak Dokter ini. Ya, Anda mengatakan Tuhan datang kepada para nabi-nabi, tapi ditolak. Sehingga karena penolakan tersebut, Tuhan datang dalam rupa manusia. Apakah diterima oleh Yahudi? Ditolak juga. Berarti kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Tuhan. Sudah dia mengutus nabi ditolak, mengutus lagi dirinya sendiri jadi manusia juga ditolak. Jadi buat apa dia datang sebagai manusia kalau ditolak juga? Percuma. Inilah yang saya katakan, ada dua mata rantai pengajaran yang tidak nyambung. Datang dalam rupa manusia, ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh Bani Israel. Lalu kemudian saudara mengatakan kitab suci itu ditulis oleh para nabi. Berarti Lukas itu nabi, Markus itu nabi. Ternyata memang ada nabi yang diutus dengan menggunakan bahasa Yunani. Firman Tuhan datang kepada nabi-nabi Kristen, Nabi Lukas, Nabi Paulus. Karena kalau mereka bukan nabi, dari mana mereka mendapatkan catatan? Dari mana buku setebal itu mereka dapatkan materinya kalau bukan pewahyuan? Kalau bukan pewahyuan dan kalau bukan nabi, berarti tulisan mereka itu ada tulisan palsu, bukan firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita uji tulisannya, ternyata nggak sampai kepada kenabian. Lalu kemudian Pak Dokter mengatakan, iblis itu yang menjadi bapakmu itu yang orang Yahudi. Pak, saya sudah katakan di awal, Pak. Tuhan murkanya, bahkan Bapak Dokter ini menguatkan dengan mengatakan seluruh nabi-nabi itu ditolak. Sehingga Tuhan murka kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Bani Israel? Aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Saking murkanya Tuhan kepada Bani Israel. Dia bahkan bersumpah, sebab itu demi aku yang hidup. Coba, Tuhan bersumpah. Jadi Kristen ini di luar garis. Kristen ini di luar garis. Tuhan bersumpah kepada Bani Israel. Makanya ketika Yesus itu datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini hukum apa? Orang Yahudi sudah dimurkai oleh Tuhan. Datanglah Yesus kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara di Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Tuhan mengutuk Bani Israel yang tidak mengenal hukum Taurat. Yesus pun datang mengutuk orang Israel yang tidak mengenal hukum Taurat. Kok tiba-tiba muncul Kristen? Dari mana ini datangnya ini Kristen ini? Sementara ajaran yang benar adalah ajaran yang datang setelah para nabi, munculnya syariat-syariat yang lebih sempurna. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum
Ya, yang harus muncul yang jauh lebih sempurna dari hukum Taurat, dari hukum-hukum Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Itu yang harus muncul, bukan justru semakin menderita, ibarat kata jatuh ketimpa tangga lagi. Udah tadi dikutuk oleh Tuhan mereka karena mereka menghilangkan aturan-aturan Tuhan. Muncul aturan baru lagi, namanya perjanjian baru. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Waduh, tadi aja orang Yahudi meninggalkan hukum Taurat, Tuhan bersumpah untuk menghabisi mereka. Ini muncul ajaran baru mengatasnamakan rohani, Yahudi rohani, Israel rohani. Tapi justru lebih parah, Tuhannya ikut mati demi untuk membebaskan mereka dari hukum Taurat. Ini ajaran dari mana ini, Pak Dokter? Ini makanya saya katakan, Kristen ini dari mana? Orang Yahudi dikutuki karena meninggalkan hukum Taurat. Oke? Muncul Kristen mengaku Israel rohani dengan menjadikan Tuhannya Yahudi mati di atas tiang salib demi membebaskan mereka. Orang Yahudi aja tidak dibebaskan. Justru orang Yahudi yang membebaskan diri dari hukum-hukum Tuhan digilas oleh Tuhan. Demi aku yang hidup. Itu jelas, Pak. Di Yehezkiel 5. Orang Yahudi yang membebaskan diri dari aturan-aturan Tuhan aja dibasmi oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 23? Apa yang dikatakan? Orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian tidak melakukan hukum-hukum Musa. Dengarkanlah setiap perkataan yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan tapi tidak mempraktekkan. Lah Kristen, dari mana dia ini Kristen? Tiba-tiba muncul, dengan matinya Yesus, dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Orang Yahudi aja yang tidak dibebaskan, digilas. Apalagi Kristen, Pak. Jadi, mulai sekarang Anda harus memikirkan, ini Kristen dari mana? Kristen ini bukan dari ajaran para nabi, bukan. Ajaran dari Romawi dan Yunani, Pak, Kristen itu. Coba Anda renungkan lebih dalam lagi, silakan. Baik, sorry. Tadi ada pasien udah cuma ngambil obat. Baik, Pak Jumah, ada data tadi bahwa Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 saya bacakan ya. Ada data, ini data, bukan asumsi. Jadi ada Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Terus disambung dengan Kisah Rasul 11 ayat 19. Saya bacakan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Saya tadi dari awal kita diskusi, saya udah bilang bahwa murid yang 11 itulah yang menerima. Yesus memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Yohanes 1 ayat 1 saya baca bahwa mereka menolak. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini ditolak. Yesus memang milik kepunyaannya, tetapi di Yohanes 17 ayat 8 jelas mereka menerimanya.
Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan. Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi yang menerima firman atau pesan dari Allah kepada bangsa Israel itu hanya sedikit, itu 11 orang. Murid-murid yang 11 itulah kembali diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid. Dari murid 11 itu menjadi 150. Itu ada di Kisah Rasul 11. Saya baca. Kisah Rasul 1 ayat 15 saya bacakan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus dan di tengah-tengah saudara mereka berkumpul kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi dari 11 bertambah jadi 120, di Kisah 2 ayat 41 bertambah 3.000. Saya baca ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 41. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada lagi bertambah jadi 5.000. Ada sampai 5.000. Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Jadi dari 11 orang yang percaya bertambah dengan 120, bertambah jadi 3.000, bertambah lagi jadi 5.000. Dan setelah ada penganiayaan, jemaat itu yang 120 ditambah 3.000 ditambah 5.000 itu menyebar akibat penganiayaan Stefanus, Kisah 8 ayat 1 tadi. Lalu Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 itu sampai ke Antioquia, itu data-data yang tertulis. Jadi di Antioquia itu orang menyebut jemaat atau murid-murid itu Kristen. Yang mengajar mereka adalah Yesus yang dipercaya 11 muridnya atau rasulnya. Kenapa 11? Karena Judas Iskariot di Matius 27 ayat 3, 4, dan 5 telah gantung diri. Itulah Pak Juma, kronologinya. Banyak orang memang tidak memahami sistematisnya. Mereka tahu dari Yunani, dari apa. Tapi faktanya, jemaat Yerusalem yang langsung diajar oleh murid Yesus yang 11, bertambah jadi 120, bertambah lagi 3.000, bertambah lagi 5.000. Tetapi ada penganiayaan di Yerusalem. Lari mereka sampai ke Antioquia. Jemaat yang melarikan di Antioquia itu kedengaran kepada jemaat Yerusalem, makanya diutus Barnabas. Maka Barnabas yang mengundang Saulus ke Tarsus. Jadi Barnabas dan Saulus tinggal bersama jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem tadi. Dan jemaat yang melarikan diri itulah yang disebut Kristen. Demikian Pak Juma. Oke, baik Pak. Jadi gini, Tuhan murka kepada Bani Israel. Tuhan bersumpah untuk kemudian menghabisi mereka. Tuhan menjadi lawan mereka. Itu dulu poinnya. Tiba-tiba Tuhan gitu datang. Menjadi bayi. Untuk Bani Israel. Untuk mati di atas tiang salib. Untuk nebus kesalahan-kesalahan mereka gitu ya Pak. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak. Tuhan murka kepada Bani Israel tidak main-main. Dia datang dengan murkanya. Aku akan datang dengan pedangku dan menyala-nyala. Tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu. Yang akan memusnahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakan. Ini Tuhan Pak yang mengatakan. Di dalam kitab Yeskiel. Jadi coba kita berbicara tentang logika sehat. Tuhan marah, jangan hitungkan Kristen dulu. Kristen ini muncul belakangan ngambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan ajarannya agar diajarkan kepada Romawi Yunani. Disimpan dulu itu Pak. Nanti Bapak akan jelaskan ke saya. Tuhan ini dulu. Bagaimana Anda bisa mendamaikan Tuhan yang begitu murka kepada Bani Israel, tiba-tiba dia datang menjadi bayi. Itu dulu poinnya.
Begitu marahnya, begitu murkanya Tuhan kepada Bani Israel karena meninggalkan aturan-aturan mainnya, karena meninggalkan hukum-hukumnya, di mana Tuhan sudah memperlihatkan mujizat kepada mereka, di mana Tuhan sudah mengutus nabi-nabi kepada mereka, tapi mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap membangkang, mereka tetap melemparkan firman Tuhan ke punggung mereka. Mereka tidak mentaati sampai Yesus datang. Apa kata Yesus? Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang Farisi, kata Yesus. Nah, apakah kemudian setelah Yesus datang, maka ajaran Kristen itu yang lolos menjadi salah satunya ajaran yang kemudian menjadi jalan keselamatan? Tidak, Pak. Kenapa? Yesus malah diceritakan dalam kitab saudara, Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti kutukan-kutukan Tuhan terhadap Bani Israel berlaku sampai Yesus itu datang, sampai Yesus pun mengajarkan. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, sampai di situ apa Yesus sudah mengajarkan? Aku adalah Yotepape yang tadi murkanya menyala-nyala datang sebagai manusia untuk mati di atas tiang salib untuk menebus kalian, untuk membatalkan aturan-aturan. Tidak ada, Pak. Sampai di situ belum ada. Nanti setelah muncul perkongkoan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan orang Romawi Yunani, barulah muncul konsep Kristen itu. Sabar, saya akan jelaskan ke sana. Jadi ketika Tuhan murka kepada Bani Israel karena Bani Israel meninggalkan hukum-hukumnya, kok bisa-bisanya dia yang sudah bersumpah mau menghabiskan Bani Israel tiba-tiba akulah Tuhan yang murka kepada Bani Israel menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum-hukumku. Ini ajaran dari mana ini, Pak? Ini laksana ajaran Kristen itu dipakai untuk menutupi kehancuran Bani Israel dengan menjual agama Kristen. Padahal hari ini Kristen praktis Yahudi masih ada. Kalau saudara mengatakan tadi 3.000 orang, 5.000 orang, buahnya orang, terus kemana keturunan mereka, Pak? Kenapa nggak menjadi Kristen? Kalau itu betul adanya beritanya, itu ada di internal Kristen aja. Mana keturunannya yang memperingati kemudian hari Paskah seperti Kristen? Kebangkitan Tuhan mereka, mana mereka? Di mana mereka bermukim? Sampai hari ini Yerusalem masih tetap praktis Yudaism yang menjadi top di sana. Bahkan sekarang ini Kristen tidak boleh diajarkan di tempat mereka. Jadi tidak ada korelasi kesinambungan antara Kristen dengan Yahudi dalam konsep pengajaran, nggak ada. Justru kalau Anda menerangkan di Antioquia ada Barnabas, Pak, Yesus berpesan, Pak, di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu. Menjadi apa? Menjadi orang neraka, Pak. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini fakta. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mencocok-cocokkan Tuhan yang murka kepada Bani Israel, kemudian dia datang dalam rupa manusia, menjadi bayi yang tak berdaya, untuk mati di atas tiang salib, untuk membebaskan orang yang dia murkai tadi. Padahal tadi dia sudah bersumpah. Aku bersumpah demi Aku yang maha hidup. Coba. Bersumpah Tuhan itu untuk menghabiskan, menghanguskan Bani Israel. Kok tiba-tiba datang jadi bayi, mati dibunuh oleh tentara Romawi untuk menghapuskan aturannya sendiri. Sedangkan orang yang tidak menghapuskan, hanya meninggalkan secerca dari hukum Tauratnya, dia katakan apa? Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan, apalagi membatalkan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meski yang paling terkecil, dia akan menempati neraka menurut Yesus. Loh, kok ini tiba-tiba dia sendiri yang mati di atas tiang salib? Satu hadiah buat Pak Dokter sebelum saya turun. Di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Pergilah engkau, katakan kepada imam-imam, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Itu di zamannya Yesus pun masih mempraktekkan hukum Taurat. Terus kapan
Kapan Torah itu menjadi kosong? Kapan Torah itu menjadi batal, Pak? Kapan? Justru Yesus mengatakan, terkutuklah orang baja ini yang tidak mengenal hukum Torah. Kapan, Pak? Tiba-tiba muncul Kristen bergemuruh, tata tantang tang tang. Kami adalah pengikut Yesus, Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tidak ada yang selamat tanpa melalui Dia. Oh, dengan cara apa? Mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang datang mati dibunuh oleh tentara Romawi demi untuk membatalkan aturan-aturannya sendiri. Waduh, Pak, tepuk jidat, Pak. Tepuk jidat. Gak nyambung sama sekali. Jadi Pak Dokter, mungkin satu sesi lagi setelah Bapak, habis itu saya, karena sini sudah hampir buka. Yang pasti yang Pak Dokter harus tahu, tidak ada hubungannya antara ajaran para nabi dengan ajaran Kristen. Kristen ini adalah orang yang ada di luar garis, tapi mengambil kitabnya Yahudi, memanfaatkan situasi di mana Tuhan murka kepada mereka, dia ambil puing-puing kitab-kitabnya orang Yahudi, kemudian dicocokkan dengan konsep Romawi dan Yunani. Inilah yang menjadi Kristen hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Dan saya sudah katakan tadi dengan data-data, dan data-data itu sudah saya sampaikan dengan sangat jelas. Dan kembali, kenapa Yesus harus turun? Kenapa Galatia 4 ayat 4 itu mengatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Karena mulai dari Adam sampai nanti wahyu digenapi, ada perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian pertama dengan Adam adalah semua pohon bisa kamu makan kecuali pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Dilanggar. Lalu setelah itu ada lagi perjanjian dengan Nuh. Ada juga dilanggar. Sebentar, setelah ada melanggar, konsekuensinya dia diusir dari Taman Eden. Perjanjian antara Tuhan dengan Nuh dan keturunannya dilanggar. Akibatnya dihadirkanlah air bah yang membunuh seluruh umat manusia, cuma meninggalkan 8 orang. Lalu perjanjian kembali diturunkan melalui Abraham, yaitu perjanjian sunat. Lalu ada lagi perjanjian hukum Taurat. Tapi semua perjanjian-perjanjian itu dilanggar. Tuhan sadar bahwa manusia itu, ciptaannya itu berpotensi selalu melanggar perjanjian. Karena perjanjian yang dibuat itu berguna supaya Tuhan mau tinggal bersama dengan ciptaannya. Itu awalnya. Selalu dibuat perjanjian-perjanjian. Lalu Tuhan menyadari bahwa ciptaannya itu butuh seorang juru selamat. Tanpa bantuan juru selamat, maka semua ciptaan itu, sehebat apapun perjanjian-perjanjian yang dibuat, direvisi, sedemikian rupa, diperbaharui, tapi tetap juga dilanggar. Makanya ada nubuatan Nabi Mika. Di Mika 5 ayat 1 saya bacakan bahwa akan ada seorang raja Yahudi. Sebentar, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan tentang Mesias atau penyelamat Israel yang ditulis oleh Nabi Mika, dan nubuatan itu digenapi di Matius 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Artinya, kedatangan Mesias sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di kitab para nabi, Makanya Yesus berkata, jika kamu percaya kepada Musa, di Yohanes 5, saya bacakan. Yohanes 5 apa 6? Yohanes 5 ayat 6 ayat 46 berkata, saya bacakan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Ini kata Yesus kepada orang Farisi. Lalu di Lukas 44, bahwa semua nabi pun menulis tentang Yesus. Lukas 24 ayat 44 saya bacakan. Ini data semua. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi semua para nabi yang ada di Perjanjian Lama itu menulis tentang Yesus. Itu nubuatan. Nubuatan itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab, dan kegenapannya di Perjanjian Baru. Contoh, Mika 5 ayat 1 itu nubuatan bahwa akan lahir Mesias di Bethlehem. Lalu di Matius 2 ayat 1 sampai 6 tertulis di sana, Raja Herodes kedatangan tamu orang Majus. Orang Majus melihat bintang di langit bahwa Raja Yahudi baru lahir. Mereka mau menyembahnya. Dan Herodes terkejut karena dia raja dalam posisi saat itu tidak ada anaknya baru lahir. Makanya dia mengumpulkan semua ahli-ahli Taurat dan imam kepala menyelidiki di mana Mesias lahir. Maka ahli-ahli Taurat dan imam kepala membuka kitab suci. Katanya di Bethlehem sesuai yang tertulis di kitab Nabi. Lalu pertanyaan tadi saya lupa. Para nabi diberi penglihatan dan perumpamaan oleh Tuhan untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Pertanyaan Pak Juma yang saya tegak jawab tadi, Lukas apakah nabi? Matius apakah nabi? Yohanes apakah nabi? Saya jawab, nabi saya sudah terangkan tadi adalah utusan. Nabi adalah utusan atau penyampai pesan. Yesus disebut nabi karena Yesus turun dari sorga, diutus untuk memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan orang mati. Nabi itu adalah utusan, ya, utusan. Jadi Yesus itu diutus dari sorga untuk memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepada Yesus dan bagi yang melihat Yesus. Datanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ini data semua. Lalu Lukas itu siapa? Lukas itu adalah murid Yesus yang lain yang diutus berdua-dua. Lukas dan Markus itu murid Yesus yang 12, yang 70 yang lain. Datanya di Lukas 10 ayat 1 dan 17. Jadi di samping Yesus mengutus murid yang 11, Matius 28, 19, Markus 16 ayat 15, 20, ayat 14 juga ada 11 orang disebut. Ada yang 17 yang lain. Lalu, siapakah Lukas ini? Lukas ini menyelidiki berita yang tertulis tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka, bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman itu adalah orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contoh, para malaikat di padang mendengar suara dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah yang ditulis oleh orang banyak menjadi satu berita. Tulisan Terakhir saya, orang Pak banyak. Dokter. Gimana? Saya sedikit lagi, Pak Dokter, sekali lagi sebelum saya Silakan, pamit silakan. untuk buka puasa ya. Jadi gini, Pak Dokter, saya menghargai, mohon maaf, saya menghargai paparan Bapak, tapi tidak kena kepada poin. Tuhan murka kepada Bani Israel, Pak. Murka semurka-murkanya sampai Tuhan itu kemudian bersumpah akan menjadi lawannya Bani Israel. Kok tiba-tiba dia datang menjadi penebus untuk mereka dengan cara menghinakan dirinya seperti itu? Itu yang seharusnya Bapak sampaikan. Ya syukur kalau Bapak sudah mengakui Yesus Nabi dan Lukas semua ini hanyalah penulis-penulis. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dokter, di dalam pengajaran Paulus loh Pak yang mengajarkan, Paulus yang mengajarkan. Ya, Paulus yang mengajarkan bahwa orang yang hidup tanpa sunat itu adalah orang kafir. Dan ternyata kemudian Paulus sendiri mengatakan bahwasanya kalau orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir, kemudian di dalam Matius 23 nomor 15 orang kafir itu adalah orang neraka dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian orang yang mengajarkan orang non-Yahudi menjadi orang neraka itu adalah orang Farisi, dan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Kemudian ya, Paulus ini mendirikan agama Kristen sebagaimana yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, maka jelaslah Pak, tidak ada nyambung-nyambungnya antara Tuhan yang murka kepada Bani Israel tiba-tiba muncul menjadi bayi manusia, Pak. Ini yang perlu Bapak pikirkan. Apa iya Tuhan yang murka semurka-murkanya sampai bersumpah tiba-tiba datang menghinakan dirinya? Tapi kalau dia datang hanya sebagai nabi, sebagai utusan untuk kembali memaafkan Bani Israel agar bertaubat, kemudian menyembah kepada dirinya dan menerima Yesus sebagai nabinya, sebagai utusannya, baru benar. Tapi kalau dia harus datang sebagai Tuhan, itu nggak nyambung, Bapak. Sekira begitu sementara dari saya pamit undur diri karena di sini buka puasa. Pak Dokter, terima kasih telah berdialog dengan baik. Habis ini kita akan lanjut setelah saya maghrib. Kalau ada waktu silakan dengan teman-teman saya yang ada di wilayah Jawa, karena beliau 1 jam lagi berbuka. Saya pamit undur diri untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Juma ya atas paparannya, dan terima kasih banyak Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak nyambung